Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ulil Absor dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Peserta Didik dengan dosen pengampunya, yakni Dr. Randa Winji Hidayati MAG. Poin A, konsep dasar peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa peserta didik adalah orang yang melakukan sebuah usaha untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya melalui proses belajar yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Konsep perkembangan peserta didik dibagi menjadi dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Adapun di dalam faktor internal, ada bakat dari lahir, kondisi fisik, dorongan, dan insting. Kemudian di dalam faktor eksternal, ada makanan, iklim, dan kebudayaan. Poin B, keterampilan peserta didik abad 21. Perkembangan dunia abad 21 ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam segala segi kehidupan, termasuknya dalam proses pembelajaran. Kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkolaborasi menjadi kompetensi penting dalam memasuki kehidupan abad 21. Di antara bentuk-bentuk keterampilan pembelajaran dalam abad 21 meliputi critical thinking, communication, collaboration, dan creative thinking. C. Konsep dasar manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses manajemen yang diterapkan pada peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk ke sekolah hingga lulus dari sekolah supaya tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun fungsi dari manajemen peserta didik yaitu yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Poin D, penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru adalah suatu proses pencarian atau penarikan pada calon peserta didik yang mempunyai potensi atau berkualitas untuk dijadikan input sekolah dengan melihat potensi yang dimilikinya melalui proses seleksi yang sudah dirancang dan ditetapkan oleh pihak sekolah atau lembaga pendidikan. Adapun sistem penerimaan peserta didik baru dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni sistem promosi dan sistem seleksi. Nah, sistem promosi adalah penerimaan peserta didik yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Sistem ini biasanya berlaku pada sekolah-sekolah yang minat pendaftarannya kurang atau daya tampung yang ada cukup banyak, namun pendaftarannya masih belum mencapai target daya tampung. Kemudian yang kedua, sistem seleksi adalah suatu sistem yang proses penerimaan seleksi peserta didik barunya dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria seleksi tertentu. Nah, sistem seleksi pada lazimnya dilakukan melalui dua tahapan, yaitu yang pertama seleksi administratif dan yang kedua seleksi akademik. Poin E, orientasi dan pengelompokan peserta didik baru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, orientasi adalah peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat, dan sebagainya yang tepat sasaran. Atau dapat diartikan orientasi itu adalah suatu upaya seseorang dalam memahami lingkungan atau keadaan baru di sekitarnya. Adapun tujuan orientasi siswa menurut Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 adalah yang pertama, mengenali potensi diri siswa baru. Yang kedua, membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif. Yang keempat, mengembangkan interaksi positif antar siswa dan antar warga sekolah lainnya. Dan yang kelima, menumbuhkan perilaku positif. Sedangkan pengelompokan
peserta didik adalah suatu bentuk pengklasifikasian peserta didik berdasarkan pada karakteristik yang sama untuk mempermudah jalannya pembelajaran. Menurut Yeager, dalam pengelompokan peserta didik didasarkan atas dua fungsi, yaitu fungsi integrasi dan fungsi perbedaan. Fungsi integrasi yaitu pengelompokan berdasarkan pada persamaan-persamaan peserta didik. Nah, pengelompokan ini berdasarkan jenis kelamin, umur, dan sebagainya. Pengelompokan berdasarkan fungsi ini menghasilkan pembelajaran yang bersifat klasikal. Adapun fungsi perbedaan yaitu pengelompokan peserta didik didasarkan pada perbedaan-perbedaan yang ada dalam individu peserta didik seperti minat, bakat, kemampuan, dan sebagainya. Pengelompokan berdasarkan fungsi ini menghasilkan pembelajaran yang bersifat individual. Selanjutnya, terkait kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Nah, aturan penerimaan siswa baru sekolah tingkat menengah dan sekolah tingkat dasar di Indonesia dirubah dan diperbarui pada tahun 2017. Lebih tepatnya 4 tahun lalu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi yang mengutarakan bahwa aturan baru tentang penerimaan peserta didik baru disebut dengan sistem zonasi. Adapun arti dari peraturan zonasi terdapat pada pasal 16 Permendikbud nomor 14 tahun 2018, yaitu sekolah harus menerima siswa baru yang berdomisili pada radius paling dekat dengan sekolah yang dilihat berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum masa PPDB. Sesuai peraturan yang dikeluarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru, bahwa sistem penerimaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu jalur prestasi, jalur perpindahan, dan jalur zonasi sekolah. Kemudian sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan, bahwa di mana sekolah wajib menampung peserta didik baru 90% menggunakan sistem zonasi. Lalu terkait tanggapan tentang kebijakan dengan sistem zonasi, ada masyarakat yang pro dan ada yang masyarakat kontra. Nah, terkait dari masyarakat pro, yakni menurut Martono di dalam jurnalnya bahwa bagi siswa kesulitan biaya ke bimbel dan mendapat nilai tinggi untuk masuk sekolah yang diinginkan sudah tidak menjadi rintangan. Tidak adanya kekhawatiran menempuh perjalanan jauh untuk dapat ke sekolah karena keterbatasan kepemilikan alat transportasi. Bahkan jarak dari rumah ke sekolah dapat ditempuh hanya dengan berjalan kaki. Dengan hal ini, zonasi menunjukkan kapasitasnya untuk membantu mendorong akses siswa yang berasal dari kelas sosial rendah yang selama ini hanya kelas sosial menengah ke atas saja, sebagaimana yang telah terjadi selama kurun waktu 1 dekade terakhir. Kemudian menurut Dewi dan Septiana di dalam jurnalnya bahwa bagi sekolah, sistem zonasi membantu beberapa sekolah di daerah menjadi lebih berkembang karena mendapatkan kualitas siswa yang beragam. Hal ini membuat guru semakin termotivasi untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Sekolah-sekolah yang dulunya memiliki label sekolah non-favorit sekarang memiliki kesempatan yang sama untuk menerima siswa yang nilainya di atas rata-rata. Input siswa yang lebih baik itu dapat dikapitalisasi untuk menghasilkan prestasi yang lebih baik yang kemudian dapat meningkatkan atau mengubah reputasi sekolah. Kemudian terkait dari tanggapan masyarakat kontra, menurut Wahyudi di dalam jurnalnya bahwa penerapan jalur prestasi juga dirasa kurang tepat. Karena apa? Karena proporsi 5-10% dianggap terlalu kecil untuk dapat mewadahi banyaknya siswa berprestasi. Nah, efeknya sebagian masyarakat merasa tercurangi atas sistem zonasi, khususnya bagi mereka yang putra-putrinya mendapat nilai ujian akhir yang tinggi. Mereka merasa pencapaian belajar anak-anak mereka menjadi tidak penting sebab sekolah hanya melihat siapa-siapa yang tinggal paling dekat dengan sekolah. Kemudian
terkait penerapan sistem zonasi juga dinodai dengan munculnya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan sistem zonasi. Dalam aturan yang berlaku, penentuan jarak tempat tinggal ke sekolah dilihat dari jarak RW, alamat tingkat tinggal calon siswa sesuai dengan yang tertera di kartu keluarga. Namun, banyak masyarakat yang melakukan pencurangan dengan memanipulasi data KK dan SKTM agar anaknya dapat mengenyam pendidikan di tempat yang diinginkan meskipun berada di luar zona. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.